Kami dari tim UKM pagi hari ini mendapat kesempatan luar biasa bertemu dengan Mas Yatno yang pembudidaya anggur di Indonesia, yang barangkali adalah yang termasuk sudah cukup besar, sudah cukup punya pengalaman. Di Indonesia ini kan bukan penghasil anggur. Anggur kalau tidak salah dari impor ya. Iya. Lalu ketertarikannya Mas Yatno untuk berbudidaya anggur ini apa pertimbangannya? Silakan Mas Yatno. Ya, selamat pagi Om ya, dari UKM ya. Ya. Dari UKM. Ketertarikan saya dengan anggur pada saat kalau kita jalan ke supermarket, banyak jenis-jenis anggur yang kita lihat di sana Om, berbagai macam bentuk, warna dan rasa ya. Jadi di situ mulai ada rasa penasaran kami untuk bisa nggak sih anggur ini dikembangkan di Indonesia? Bukankah tanah kita tanah subur? Terus bagaimana caranya? Nah akhirnya kami komunitas anggur yang artinya sekarang ini saat ini sudah menyebar lah di seluruh Indonesia. Coba mendatangkan bibit-bibit anggur dari Ukraina, India, banyaklah negara-negara lain. Untuk saat ini di kebun saya ini, di kebun Imut Sinangkal ini ada 90 jenis dari berbagai negara. Kenapa anggur? Menurut saya anggur itu unik. Anggur itu masih barang baru untuk kita edukasi bahwasanya anggur impor di negara lain, yang artinya sumbernya dari negara lain, bisa tumbuh kembang secara maksimal di Indonesia. Untuk langkah edukasi generasi ke depan, jangan hanya tahu buahnya, jangan tahu hanya buahnya, tapi dia tidak tahu pohonnya, dari mana asalnya, mereka juga harus tahu. Jadi itu menjadi dasar saya tertarik dengan anggur. Sampai saat ini artinya di kebun ini banyaklah sebagai dibuat sebagai penelitian atau pembelajaran dari mahasiswa ataupun dari universitas, baik dari SMP, SMA, banyak ya. Kalau dari mahasiswa pada umumnya dari mahasiswa pertanian ya. Dari IPB ada? IPB, Gunadarma, dari Udayana Bali. Sampai dari Udayana juga ada ya? Ya. Kesulitan pertama Mas ketika Mas Yatno memutuskan untuk menjadi petani, ini menjadi petani ya, itu apa Mas? Saya seorang pekerja ya Om, seorang pekerja yang artinya di Jakarta ini bekerja serabutan itu dengan dengan penghasilan yang tidak tetap lah pada saat itu. Jadi bertani itu sebenarnya bukan menjadi cita-cita saya untuk bertani, tapi saya hanya melampiaskan itu sebagai hobi aja, sebagai hobi. Dan alhamdulillah hobi saya yang saya tekuni, yang saya fokuskan sampai hari ini ya beginilah kondisinya. Anggur ya. Anggur. Pilihannya tadi memang sudah sedikit, tapi pilihannya kan karena memang ini istimewa mungkin ya, seperti itu. Selain itu apa? Anggur ya. Anggur itu gini Om, unik Om. Dia sekali tanam tapi dia bisa usia panjang, puluhan tahun. Puluhan tahun. Iya, puluhan tahun. Dan untuk perawatan atau apa sih namanya ya, dalam segi ya artinya perawatan itu dia tidak begitu rumit lah, simple. Itu aja. Nah, untuk di skala bisnis juga bukan hanya buah anggur saja, bukan hanya bibit, tapi batang-batang anggur ini aja sudah bisa, artinya sudah bisa menghasilkan dan sudah bisa kita jual. Terkait dengan bisnisnya, nilai ekonominya anggur ini ya, buah anggur kita dari Mas Yatno ini sudah menghasilkan berapa banyak per musim misalnya Pak? Ya. Lalu berapa hasil yang bisa diraih gitu ya? Gini Om, kalau untuk di kebun Imut Sinangkal ini bicara masalah panen buah ya, panen buah tidak bisa panen buah itu secara besar ataupun secara serentak ya, karena memang di sini
saya bebaskan pengunjung untuk icip-icip ini loh, anggur yang misalkan Subra 12 dari Amerika gitu kan, ini rasanya. Jadi kita contohkan dulu, kita buktikan dulu, ini loh buahnya bisa berbuah di Indonesia, itu rasanya seperti itu. Jadi kita mendorong mereka itu untuk bertanam, tapi kita memberikan bukti dulu. Jadi untuk mencintai ya. Betul. Memperkenalkan dan untuk mencintai ya. Nah, kalau seperti itu, kalau hitung-hitungan ekonomi nggak rugi ya? Kalau icip-icip gitu? Enggak, Om. Enggak. Kalau nilai penghasilannya dari mana? Dari jual bibit? Kalau bicara masalah untuk untuk untung rugi, saya rasa untuk di buah saya bebaskan pengunjung itu tidak ada rugi, Om. Karena gini, itu menjadi satu promosi artinya promosi bersambut lah, promosi berantai dari mulut ke mulut kan gitu. Dia di sini kalau lagi berbuah ya saya bebaskan, dia mereka selfie. Nah kalau dia posting di status dia, pasti kan ada teman-teman yang nanya itu di mana gitu. Nah kalau seperti itu pengunjungnya Mas, kalau ini kan akhirnya menjadi wisata lokal lah ya. Betul. Wisata lokal, mungkin sudah banyak yang datang juga, yang kecuali yang dari penelitian tadi, itu pengunjung dari mana yang banyak Mas? Pengunjung yang banyak itu Jabodetabek. Jabodetabek tidak menutup kemungkinan juga banyak juga yang dari Makassar, Lombok, Medan. Iya. Nah, kalau potensi ke depan, anggur jenis apa yang bisa dikembangkan di Indonesia, Mas? Anggur yang bisa dikembangkan di Indonesia banyak ya, Om ya. Contohnya yang sekarang sudah didukung sama pemerintah, yaitu di produk-produk Bali Jestro yang sekarang sudah dikembangkan. Jadi untuk di Indonesia ini jenis-jenis anggur yang dari Ukraina banyak lah. Kalau memang kita bisa sebutkan jenisnya, itu ada Gosby, Akademik, Jupiter, Ninel, Trans, Dixon, Subra 12 Amerika, Giant Grande, Etalon, banyak. Banyak ya. Nah, keistimewaannya apa? Anda kemarin dikunjungi dubes dari Ukraina itu, menurut dubes apa yang menarik, Mas? Ya, itu sebagian dari antusias beliau ya, dari maksudnya gini, seorang dubes gini, begitu membaca tentang artikel saya anggur Ukraina gitu kan, masa sih iya kan gitu kan, bisa di sekelas Jakarta gitu kan, bisa tumbuh pohon-pohon anggur yang artinya di sana dia harus ekstrim lah perawatannya. Ternyata begitu di sini berkunjung di sini, saya jelaskan di sini kebetulan 60% varietas anggur yang ada di sini asal dari Ukraina. Jadi buat dia juga merupakan kebanggaan ya, bisa dikembangkan di Indonesia ya. Ya, nah itu akhirnya beliau mengajak untuk bekerja sama dalam program penanaman 1 juta pohon di 100 negara dalam rangka menanggulangi krisis oksigen. Kita bumi ini sudah tercemar oleh polusi. Begitu menurut beliau. Dan karena memang program tersebut adalah program yang artinya baik untuk ke depan, ya artinya ya kita juga harus ikut membantu kan gitu, ikut mendukung gitu program tersebut. Dan sekaligus mempromosikan bahwa anggur ini tidak dimonopoli satu negara ya. Ya. Nah, Mas, untuk program itu kan sebenarnya program kampanye ya. Betul. Terus apa langkah Anda ke depan kerjasama dengan Ukraina lah? Ini kan akhirnya kan akan dengan tidak hanya dengan dubesnya tapi dengan negaranya kan ya. Betul. Nah itu apa yang akan Anda lakukan? Ya, program-program kerjasama yang sedang kita bangun, yang sedang kita harapkan kita dapat khususnya di anggur ya, kita dapat artinya mendapat varietas atau jenis-jenis anggur yang artinya memang di sana istimewa lah, yang tidak artinya di sini tidak sembarangan lah untuk dipilihkan atau memilih jenis-jenis anggur. Mas, secara ekonomi memang tadi sudah disebutkan cukup baik ya. Kalau dihitung-hitung keuntungannya dalam kurun waktu 1 tahun, jual bibit, jual buah, mungkin kalau sudah buah gitu, ada keuntungan seberapa besar, Mas? Akumulasi lah. Akumulasi ya. Sekarang gini, kalau untuk dipukul rata-rata aja ya, untuk pendapatan atau omset di
kebun ini 1 bulan itu berkisar antara 20 sampai 25 juta ya. 1 bulan. Dengan karyawan saya di sini ada 4. Terus kita tahu di sini bahwasannya di Jakarta segala sesuatu beli ya, media tanam atau segala operasional kebun ini ya luar biasa. Luar biasa memang di sini itu. Jadi memang tapi masih tetap untung ya? Ya. Kalau untuk untung iya Om. Kalau untuk untung iya ya. Artinya walaupun tidak dalam apa ya? Dalam jumlah 25 juta itu bukan berarti itu pendapatan bersih. Itu sudah terbagi dengan apa namanya? Dengan teman-teman. Iya, gaji untuk karyawan, biaya operasional. Iya. Ada rencana ke depan selain yang ada di Lingkar ini, itu sudah punya berapa lahan luasnya, lalu rencananya seperti apa Mas? Kita kan boleh mimpi kan? Ya, saya bermimpi iya Om, tapi berharap saya orang yang tidak terlalu muluk dengan harapan karena takut Om, takut tidak sesuai dengan kemampuan kan gitu kan. Yang saya nikmati sekarang ini di sini di kebun Imut Cinakal ini dengan luas lahan sekitar 400 meter. Terus ada di Cibitung ada sekitar 1 hektar. Enggak, kecil Om, itu hanya untuk fokus pembibitan saja Om gitu. Itu aja. Nah, terus rencana kalau memang pandemi ini sudah berakhir, kita berharap semoga ini cepat berakhir. Ya, karena mungkin ada sedikit lahan di kampung istri. Di mana tuh? Di Cilacap. Ya mudah-mudahan habis lebaran ini ya, kita mulai. Nah, kalau yang di sana berapa hektar Mas? Biasanya di kampung lumayan lebar ya? Luas ya? Bukan lebar, luas ya? Kalau untuk hitungan hektar di sana hanya sekitar 8.000 meter aja. Oh, hampir 1 hektar kan? Hampir 1 hektar. Mas, kalau yang jangka pendek gitu, yang Anda harapkan dari pengangguran ini apa sih sebenarnya? Ya, Om, jadi gini, saya menggabungkan, artinya mengajak teman-teman untuk bergabung yang sekarang ini sudah terbentuk di komunitas anggur Jakarta. Gini Om, kita jangan hanya terlena di hobi. Kalau bisa hobi ini yang bisa menghasilkan gitu. Makanya di sini kita lakukan edukasi di komunitas anggur Jakarta, kita lakukan edukasi, kita lakukan promosi gitu. Sekarang kita lagi bergerak di Lemigas, yaitu kantor berkebun, yang artinya memang butuh masukan bibit yang sangat luar biasa. Nah, disitulah kami jumlah atau apa jumlah jenis, jumlah ya, jumlah bibit yang saat ini luar biasa lah. Mungkin kita sedang mempersiapkan 2.000 bibit dan gitu. Itu tidak bisa disiapkan oleh seorang Yatno Gondrong ya, tidak, tapi kita hanya berusaha untuk merangkul semua anggota. Terus kalau katanya kan anggur itu karena impor dia. Ya. Untuk menjadi anggur lokal bagaimana? Impor tetap impor Om. Tetap impor. Kita belum punya anggur lokal ya. Misalnya dari penyemaian, dari apa sih namanya, silang-silang itu belum ada ya? Kalau untuk anggur lokal sudah banyak Om. Seperti di Bali Jestro ada MU7, ada banyak. Nah, yang seperti kemarin yang sudah disertifikasi oleh kementerian kita seperti Janetes, terus Satria Taman Sari, nah, itu tidak kalah juga kualitas buahnya. Sudah banyak lah, artinya bukan banyak ya, artinya sudah punya lah beberapa jenis-jenis anggur yang memang jenis anggur lokal yang sudah dilokalkan, yang sudah disertifikasi oleh pemerintah. Itu dari hasil silang ya? Ya, dari hasil silang. Betul, jaringan bisa. Mas, kalau untuk apa namanya, tanam gitu, mulai dari tanam sampai berbuah itu membutuhkan kurun waktu berapa lama? Ya, sebenarnya gini Om, anggur dari sejak tanam sampai dia berbuah itu standar usianya itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu. Jadi untuk hasil yang maksimal 2 tahun. Tapi anggur ini fleksibel Om. Dia di usia 6, 7, 8 bulan dia sudah bisa dibuahkan. Sudah dibuat. Tapi kita harus membatasi kemampuan si pohon untuk bisa memaksimalkan buah ya, tidak terlalu banyak gitu, mungkin kita buang sebagian. Harus dibuang malahan. Iya, artinya kita kurangi lah gitu. Iya. Itu apa dampaknya apa itu kalau dikurangin itu? Buahnya menjadi besar, menjadi lebih berkualitas? Enggak. Jadi kesanggupan si pohon Om. Oh, kesanggupan pohon ini kan baru 7 bulan misalkan kita buahkan, berbuah di 30 dompol misalkan di 30 tangkai. Kalau kita misalkan kurangi
15, berarti sisa 15 dompol. Saya rasa dia sanggup lah untuk menghasilkan buah yang maksimal, artinya sampai panen dia benar-benar maksimal. Berapa kilo itu? Sekitar 5 sampai 7 kilo lah. Satu pohon? Satu pohon itu dalam usia 7 bulan buah perdana gitu. Kalau begitu Mas, saya pengen menghitung kekayaan orang. Kalau ini modal awalnya, betul, terus menjadi modal seperti sekarang ini butuh dana berapa miliar mungkin? Kan ini banyak ini. Ya, Om. Begini, saya dulu awal mula beli bibit itu dari hasil jual motor ya. Hasil jual motor itu dulu kalau nggak salah saya jual motor itu 2 juta. 2 juta itu dapat bibit sekitar 12 bibit lah ya, 12 bibit anggur impor. 12 bibit juga 12 jenis atau satu jenis? 12 jenis. 12 jenis gitu kan, dari uang 2 juta itu saya beli bibit anggur itu sekitar 12 jenis. Nah, dari itulah terus berkembang. Dari itu terus berkembang, artinya saya tidak menghitung berapa kos biaya ini keseluruhan, tapi ini mutlak dari hasil penjualan bibit dari kebun saya kembalikan ke kebun. Dari kebun ke kebun. Mas, terus kalau ini kan pasti ada perkiraan biaya untuk membuat kerangka ini saja sudah mahal. Iya. Habis berapa banyak kalau standar kira-kira? Kalau untuk kemarin ini yang kita kebetulan ini masih belum lama ya untuk kita bikin kolom-kolom seperti ini dengan atap. Ya, kemarin kita hitung kasar untuk hitung bahan aja sekitar habislah 80 juta. 80. Modal awalnya cuma 2 juta ya. Itu anak beranaknya sudah Anak banyak. beranaknya itu. Sudah untuk karyawan, untuk kehidupan. Nah, kalau begitu Mas Yatno, cukup nggak sih penghasilan ini untuk kehidupan sehari-hari kalau memperbandingkan tadi penghasilan Mas Yatno kan awalnya kan tidak punya pendapatan tetap gitu. Betul. Itu cukup nggak kira-kira? Kalau dari ini saja ya? Ya, kalau untuk saat ini saya rasa cukup Om ya. Itu mungkin tidak terlepas dari sisi keberkahan ya. Artinya, ya di sini juga saya mempekerjakan. Artinya gimana ya? Artinya ingin menjadikan kebun ini sesuatu yang bermanfaat gitu untuk membangun, untuk membina, mengedukasi generasi muda. Mas kan ini kan punya ilmu tersendiri Mas Yatno, ilmu dari anggur bagaimana, dari ilmu dari sekolahan seperti apa Mas? Ini ilmu yang tidak gampang loh pertanian itu. Ya, karena saya mungkin hobi ya Om, saya hobi dari kecil itu untuk tanaman saya hobi dari kecil. Kalau bicara masalah pendidikan, saya waktu di SD itu rapot saya merah semua dari beberapa pelajaran yang daunnya menjadi hijau ya ini ya. merah semua. Nah, kenapa saya bisa sih menguasai tentang anggur ini gini? Artinya gini, kita tidak memaksakan kehendak kita kepada si pohon, tapi kita mesti tahu kehendak pohon itu seperti harus apa. mengikuti. Iya. Jadi kita tidak ada memaksakan karena ini kan tidak bersangkut dengan makhluk hidup juga. Oh iya iya. Kita pengennya kita kasih pupuk banyak untuk berbuah lebih cepat. Tapi kalau memang dia tidak siap, kalau memang dia tidak sanggup, seperti anak kecil masa bayi dikasih nasi padang kan gitu. Oh iya. Jadi harus menjiwai ya. Harus menjiwai kehidupan tanaman ya. Seberapa sulit menjiwai kehidupan tanaman Mas? Ya, di sini gini Om. Tadinya banyak di sini, ada sekitar 100 lebih jenis di sini. 90 jenis ini hasil dari yang sudah terseleksi, gitu kan. Ada yang tumbuh di sini subur tapi dia tidak bisa berbuah dalam usia 1 tahun. Gitu. Ya, untuk menjiwai ini, ya memang kita harus terjun langsung Om, harus terjun langsung, harus berinteraksi langsung. Gitu. Jadi, interaksi dengan pohonnya ya, dengan tumbuhannya. Pengamatan pohon dengan pohon itu gini Om, ya saya jabarkan seperti ini. Kalau kita tahu pupuk namanya pupuk kimia, katakanlah saya sebut itu misalkan NPK. Di sini kan berbagai macam jenis ya dan berbagai asal negara. Tidak semua respon terhadap pupuk kimia. Ada yang memang dia dengan pupuk kandang atau pupuk organik saja sudah subur. Begitupun pembuahan. Kalau kita tahu pembuahan dengan pupuk generatif seperti KNO3 atau MKP, tidak semua jenis kok dia respon dengan pupuk itu. Seperti itu yang mesti kita lakukan pengamatan. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak dekat dengan pohon,
si pohon itu tidak akan menampakkan karakter. Mungkin kita harus dekat dulu, Om. Untuk mengetahui jiwa tanaman itu membutuhkan waktu berapa lama? Sekitar 7 bulan lah, Om. 7 bulan ya. Sekitar 7 bulan. Dari pagi sampai pagi liatin terus ya. Iya. Ya, Makanya ya. mungkin sekitar 75% sehari-hari saya habiskan di kebun. Jadi mudah ditemuin ya. Mudah ditemuin, Om. Iya, iya. Tapi untuk saat ini mungkin karena pandemi saya membatasi diri untuk bepergian kemana-mana. Ya itu ada hikmahnya juga untuk pandemi ini. Saya Iya. betah di kebun. Mas, soal ini pupuk organik yang digunakan apa saja? Pupuk organik di sini saya ada 2, Om. Pupuk vegetatif untuk pertumbuhan saya pakai urin kelinci, gula merah, MSG atau penyedap rasa. Oh, penyedap rasa itu juga pupuk ya? Mas Yatno, Anda mohon menyampaikan apa yang kita perbincangkan, lalu harapan Anda kepada penonton UKM Aufi seperti apa, Mas? Silakan, Mas. Oke. Selamat pagi, selamat siang ya, ini udah siang ya, Om. Pagi, untuk, siang. pemeriksa UKM ya, Om ya. Gini, saya Yatno Gondrong dari Kebun Imut Cinakal, Kelurahan Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur ya, Om. Yes. Apa ya? Harapan saya bahwasanya khususnya saya untuk generasi muda, ayo kita sibukkan diri kita dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif gitu. Untuk saat ini kan kita banyak diracuni oleh game atau oleh terlalu cenderung menghabiskan waktu dengan HP lah. Iya. Artinya gini, kami komunitas anggur ini mendatangkan bibit-bibit anggur berbagai jenis, berbagai asal negara. Ini semuanya kami sajikan untuk generasi muda yang akan datang. Seorang Yatno Gondrong mungkin sekitar 20 sampai 30 harapan saya tahun ke depan, 20 sampai 30 tahun ke depan mungkin sudah bersatu dengan tanah. Makanya dengan adanya beberapa banyak jenis-jenis anggur yang kita datangkan, yang artinya di sini buah-buahnya yang lumayan lah maksimal. Tidak hanya menjadi satu barang yang tersia-siakan, tapi sudah harus menjadi satu hal yang menjadi edukasi untuk generasi ke depan, bahwasanya ini loh tanah Indonesia subur makmur, ini loh anggur, ini pohonnya, ini saya pelakunya, seperti itu. Oke, pesan supaya setelah menonton video kita ini apa? Oke, pesan saya dari seorang Yatno Gondrong, lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jangan hanya menjadi penonton atas apa yang orang lain lakukan.